Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya? Sehat semuanya kan? Sehat, Bu. Sehat. Sehat, Bu. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, silakan ketua kelasnya Nathanael dipimpin. Baik, Bu. Semuanya duduk tegak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam Oke, pada terima pengurus. kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, terima kasih Nathanael sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ya, sebelum Ibu lanjut untuk kegiatan kita yang berikutnya, Ibu mau ngecek dulu ya. Ibu dulu kehadiran kalian, siapa aja yang hadir pada pagi hari itunya. Ibu cek dulu ya. Angel, ada Angel? Hadir, Angel, Bu. boleh silakan. Angga Rusino, ada Angga? Angga ada hadir? Angga hadir? Angga ya, belum siap. Bella hadir, Bu? Bella hadir, Bu? Ada hadir? Angga, suara selesai. Oke, kali Andrianus ada? Ada, Bu. Suara selesai, enggak? Ada, Bu. Suara selesai, oke, Devi Zernia ada? Ada, Bu. Devi, oke, Elizabeth, ada Elizabeth? Elizabeth ada? Oke, Erika ada Erika? Oke ya, Erika hadir? Oke, Ada, Bu. Esther ada? Esther Angelina ada? Esther Angelina? Esther Angelina hadir? Belum hadir ya? Eva hadir? Hadir, Bu. Eva hadir? Oke, jawab ya. Frans hadir? Frans Ferdinand? Ada, Bu. Frans Ferdinand hadir? Oke, Ferdinand Setiawan? Ya, Ada, Bu. Oke, Irfan Aziz hadir? Irfan Aziz hadir? Irfan? Oke, itu melihatnya masuk ya. Dose hadir? Hadir. 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 Oke, Karina di bawah Lubis hadir? Hadir, Bu. Oke, Desi hadir? Desi hadir? Hadir, Bu. Oke, Lukas Hermawan hadir? Lukas hadir? Oke, hadir. Selanjutnya Nathanael Mazhar hadir? Ada, Bu. Oke, Rafael Amir hadir? Ada Rafael? Oke, Retina hadir? Hadir, Bu. Ricky Joshua ada hadir? Oke, Rizky ada? Rizky hadir? Oke, Ruth Cecilia ada Cecilia? Hadir, Bu. Oke, Ruth Desia Siumi hadir? Hadir? Ruth Desia Siumi kan? Hadir, Bu. Oke, Ruth Mila ada? Ruth Mila ada? Hadir? Ruth Mila ada? Hadir, Bu. Bagus. Yara Azhar ada? Yara? Belum ya? Belum ya? Jessica ada? Jessica ada? Hadir, Bu. Jessica. Oke. Nah, berarti sudah hadir ya, walaupun ada beberapa orang tadi ya belum kelihatan hadir. Nah, ini kan saya sudah masukkan juga ya daftar presensi di Classroom, nanti bisa kalian cek, itu sudah saya masukkan di Google Classroom, nanti juga kalian klik ya daftar presensi di situ, selain udah Ibu cek juga kehadiran di sini sebagai bukti ya. Selanjutnya Ibu pingin nampilkan sesuatu nih ke kalian. Tolong diperhatikan baik-baik. Yang Ibu tampilkan ini tolong disimak ya. Diperhatikan dengan seksama. Apa yang Ibu tampilkan ke kalian. Sebentar. Kenapa video itu saya tayangkan ke kalian? Karena pada hari ini kita akan membahas mengenai teks editorial. Oke ya, kita akan membahas mengenai teks editorial. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang teks cerita sejarah, dan kalian juga terakhir sudah mampu menulis sebuah teks cerita sejarah. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas itu adalah teks editorial. Kemampuan kompetensi dasar yang harus kalian mampu pada pembelajaran kita kali ini adalah kalian itu mampu mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks editorial berupa pernyataan pendapat, solusi alternatif, dan juga kalian mampu menyimpulkan, ya, menganalisis simpulan dari teks editorial. Itu dia, ya. Jadi nanti saya akan pandu kalian bagaimana cara mengidentifikasi, kemudian sampai pada tahap menganalisis.
Jadi nanti kita sistem belajarnya kita gunakan kelompok yang sudah kita bagi kemarin aja kita pakai lagi di sini, sudah. Jadi kalian nanti berdiskusi di WA grup masing-masing yang sudah kita buat kemarin. Jadi nanti akan saya pantau ya melalui WA. Ini saya mau tampilkan sesuatu. Teks editorial. Nah, apa itu teks editorial? Teks editorial merupakan artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang aktual. Aktual berarti yang sedang menjadi sorotan ya, fenomenal, dan kontroversial. Yang dimaksud dengan kontroversial di sini adalah berita yang menimbulkan perbedaan pendapat. Selanjutnya, ada dalam mengidentifikasi teks editorial, berarti kita harus mengenali tanda dari teks editorial tersebut. Nah, tanda-tanda apa aja yang harus kita kenali? Yang pertama itu ada pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat itu berarti berisi pendapat umum yang diperoleh dari fakta atau fenomena yang sedang hangat diperbincangkan. Selanjutnya ada alternatif solusi. Nah, alternatif solusi adalah sebuah solusi yang sangat alternatif untuk dikemukakan, yang paling mudah untuk disampaikan kepada audiens. Selanjutnya ada simpulan dalam teks editorial. Nah, simpulan merupakan pernyataan yang berisi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Selain mengenali tanda-tanda dalam teks editorial, ada langkah-langkah mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Nah, apa-apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, kenali sikap atau pandangan media. Yang kedua, kenali tanggapan, sindiran, atau kritikan dari media. Yang ketiga, kenali tanggapan dari media tentang permasalahan berupa saran atau rekomendasi. Nah, yang terakhir, kita juga harus dapat mengenali simpulan yang menegaskan isi dari teks editorial tersebut. Selain langkah-langkah, juga ada cara menyampaikan pendapat atau argumen terhadap isu aktual. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Yang pertama, kita harus dapat berpikir kritis dan juga logis. Yang kedua, menjauhkan emosi dan subjektivitas. Jadi kita tidak boleh membawa emosi dan berpikir subjektivitas ya terhadap suatu berita yang mau kita sampaikan pendapat kita tentang berita tersebut. Nah, yang ketiga, kita mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan, dapat menarik simpulan yang sulit dibantahkan. Nah, agar penyampaian pendapat atau argumen kita itu sulit dibantahkan, kita harus mampu memilih fakta yang sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Begitu. Di situ kan tadi videonya tentang hargai perjuangan para atlet ya. Kemudian di bawahnya itu ada teks yang bisa kalian baca, kalian simak mengenai hargai perjuangan para atlet yang terkait dengan video yang di atasnya tadi ya. Ada kan? Sudah kalian lihat kan? Sudah? Ya, Bu. Oke. Kalau sudah kalian lihat, nah dengarkan sekarang. Dengarkan sekarang saya ya, didengarkan saya baik-baik. Silahkan bekerja secara kelompok. Ya, silakan Karina, presentasikan, munculkan hasil yang sudah kalian buat. Oke, silakan dibacakan. Dibacakan Karina. Baiklah, saya mulai presentasi kali ini dari kelompok 3. Teks atau video editorial yang berisi tentang pembahasan hargai perjuangan para atlet. Informasi tentang teks dan video editorial hargai para atlet adalah sebagai berikut. Pada video dan teks editorial di atas menampilkan informasi tentang Olimpiade Tokyo 2020 yang menjadi euforia olahraga nasional Indonesia. Informasi tersebut diberi judul dengan hargai perjuangan para atlet. 2 atlet dari bangsa Indonesia, pebulu tangkis nasional Gracia Poli dan Apriani, meraih medali emas, benar-benar menjadi kebanggaan mereka berdua dan seluruh bangsa Indonesia. Dikarenakan hal tersebut, seluruh bangsa tidak ada yang memandang kepentingan agama, politik, budaya, dan sebagainya. Seluruh bangsa menyatu karena ikut merasakan bukan hanya milik mereka berdua. Akan membacakan pernyataan pendapat tentang teks editorial dari video hargai perjuangan para atlet. Pernyataan pendapat dari video tersebut adalah banyak para politik Indonesia yang mengucapkan selamat kepada Gracia Poli dan Apriani dan kesusahan di masa tuanya. Sekian presentasi dari kami. Jikalau ada yang bertanya, silakan untuk bertanya. Instruksi, Bu. Ya, siapa itu? Pak Hermawan dari kelompok 2. Iya, silakan. Apa itu? Menurut saya yang dibahas mengenai pernyataan pendapat di sini juga termasuk itu mengenai olahraga Indonesia yang begitu menurun, Bu. Dikarenakan pemerintah itu kurang turun tangan untuk mencari atlet-atlet yang berpotensi untuk dibawa ke ajang-ajang multi event seperti itu, Bu. Oke, sudah Lukas? Sudah, Bu. Sekian, Bu. Oke, bagus sekali Lukas. Silakan, ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Lukas? Kelompoknya Karina. Lukas, sebelumnya saya mau nanya itu menambahi atau membandingkan atau gimana? Menurut pendapat saya itu termasuk membandingkan pendapat saya karena
itu seperti sebuah tambahan juga gitu. Oke, berarti Lukas ingin menambahi dengan pendapatnya sendiri. Begitu ya Lukas ya? Oke, Ya, Bu. bagus. Oke, bisa di stop screen. Oke, jadi intinya kalian sudah tahu ya apa itu teks editorial, kemudian tanda dalam teks editorial, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi informasi, sampai bagaimana kalian harus menganalisis simpulan yang terdapat di dalam teks editorial. Coba deh, kira-kira poin-poin penting apa sih yang dapat kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Coba Ruth Miralda Sihotang. Poin-poin penting apa yang kamu dapat ambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Poin-poin pentingnya. Ya, poin-poin penting yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran kita hari ini, kita harus menghargai perjuangan para atlet bangsa yang telah meninggalkan masa mudanya hanya untuk menjadi pejuang olahraga nasional bagi bangsa kita. Udah, itu saja Ruth? Sudah Ruth? Oke, terima kasih Ruth. Selanjutnya coba deh Revina. Poin-poin penting apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran kita pagi hari ini? Menurut saya kan Bu, poin penting yang terdapat dalam pelajaran kita saat ini itu bisa kita jadikan sebagai panutan selaku kita sebagai anak bangsa untuk mengembangkan keahlian kita dengan melihat mereka itu yang pejuang para atletnya kan Bu. Karena hal tersebut itu adalah suatu kebanggaan yang nggak bisa kita ukir dan nggak bisa terbayarkan. Karena itu termasuk membawa nama baik negara kita Bu. Oke, berarti kan sudah paham ya apa itu teks editorial? Sudah paham ya? Paham, Bu. Bisa dibilang paham. Oke, sudah. Kalau sudah bagus, kalian sudah paham apa itu teks editorial, kemudian tanda-tanda di dalam teks editorial itu apa-apa saja, bagaimana langkah-langkah dalam mengidentifikasi informasi, pernyataan pendapat, solusi alternatif, sampai menganalisis simpulan yang terdapat di dalam teks editorial. Oke, bagus sekali. Terima kasih saya ucapkan, dan tepuk tangan, aplaus buat kita semua karena kita telah berhasil untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Nah, kita refleksi dulu nih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak nih? Menyenangkan Bu. Menyenangkan kali, Bu. Oke. Terima kasih buat kelompok yang sudah mempresentasikan. Terima kasih buat kelompok-kelompok yang lainnya yang sudah membandingkan jawaban-jawabannya pada teman-temannya yang sudah presentasi tadi. Saya sangat senang. Untuk selanjutnya itu ada LKPD. Ada LKPD 1, LKPD 2 yang sudah saya lampirkan di Google Classroom. Nanti boleh kalian cek ya. Itu silakan kalian kerjakan secara individu. Lihat di situ sudah ada batas waktu yang saya berikan ke kalian. Jadi nanti itu kalian kerjakan ya. Paham? Paham sampai di sini? Kita tutup. Masih ada yang mau ingin disampaikan atau mau ditanyakan terkait dengan teks editorial? Sudah paham ya? Jangan lupa dicek Google Classroom-nya, nanti dikerjakan, ya. Saya tunggu hasilnya. Oke, ketua kelasnya Nathanael, silakan pimpin doanya sebelum kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat Nathanael. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi Bu. Oke, Baik. boleh live. Ibu.